Kerajaan Tarumanegara. Agenda. Letak geografis, Raja pertama Jaya Singawarman, Prasasti Tugu, gajah yang ditumpangi Purnawarman, Raja terakhir Linggawarman, sungai di Tarumanegara, corak Tarumanegara, menjelaskan semua prasasti. Letak geografis. Menurut para ahli arkeolog, letak kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan, kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengenai letak ibu kota Tarumanegara dengan keratonnya masih belum bisa dipastikan, tetapi berdasarkan ilmu bahasa Prof. Purbacarakam memperkirakan bahwa letak keraton Taruma itu di daerah Bekasi. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu tentang penggalian sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dengan alasan bahwa sungai Candrabaga adalah dalam bahasa Sansekerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Blaga Candra. Candra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan. Dalam bahasa Sunda adalah Sasil, sehingga Baga Candra menjadi Baga Sasil, yang lambat laun berubah menjadi Bekasi. Di daerah Bekasi sendiri, sejak tahun-tahun yang lalu, telah ditemukan alat-alat prasejarah seperti pahat dan kapak batu serta pecahan-pecahan periuk. Kecuali benda-benda prasejarah, juga terdapat benda-benda yang sudah masuk masa-masa jauh setelah zaman batu baru dan perunggu besi. Tidak jauh dari Bekasi yakni di Cibuaya, Rengas Dengklok pada tahun 1952 pernah ditemukan area Wisnu yang usianya kurang lebih dari abad ke-7. Dimungkinkan area tersebut berasal dari masa Tarumanegara. Raja Jaya Singawarman. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358. Raja Diraja Guru Jaya Singawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salangkayana di India. Dia mengungsi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan kerajaan Magadha. Dalam naskah itu, dikatakan pada abad ke-4 Masehi Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Palawa dan Kalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jaya Singawarman ketika telah mendapatkan persetujuan dari Raja Dewawarman VII. Raja Salakanagara, maka mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Tarumadesa, Desa Taruma. 10 tahun berjalan ternyata desa ini banyak didatangi oleh orang-orang, sehingga Tarumadesa menjadi besar. Pada akhirnya wilayah hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota Nagaran. Diduga bahwa nama asli kerajaan Taruma adalah Kerajaan Aruten. Hal ini sesuai dengan catatan sejarah Cina, bahwa negeri Holotan Aruten di Sipo Jawa telah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 430, 437, dan 452 Masehi. Setelah mendapat pengaruh budaya India, nama Aruten diubah menjadi Taruma. Nama Taruma ini diambil dari nama daerah di India Selatan. Perubahan nama ini diperkirakan terjadi pada akhir ke-5 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi, nama Holotan Aruten tidak disebut-sebut lagi. Sebagai gantinya muncul nama Tolomo Taruma yang pernah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528, 535, 630, dan 669 Masehi. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Tugu, daerah Cilincing di DKI Jakarta dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Isinya menyebutkan, dahulu sungai yang bernama Candrabaga telah disuruh gali oleh Maharaja Purnamarwan. Maharaja yang mulia mempunyai lengan yang kuat. Setelah sampai ke istana kerajaan yang termasyhur, sungai dialirkan ke laut. Di dalam tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang gemerlapan karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji-panji dari segala raja-raja. Baginda memerintahkan pula menggali sungai yang permai bersih jernih, yang bernama Gomati. Setelah sungai itu mengalir di tempat kediaman yang mulia Nenek Dasang Pendeta Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro petang bulan Falguna dan selesai pada tanggal 13 Paro terang bulan Caitra.
Hanya 21 hari saja sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Upacara selamatan itu dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dikorbankan, diduga. Penggalian untuk membuat sungai tersebut dilakukan untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang diperkirakan berada di wilayah Jakarta saat ini. Sungai tersebut adalah Sungai Chandrabhaga, penyebutan Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam kepercayaan Hindu dan bertugas memimpin upacara dalam ritual ajaran Hindu, serta persembahan 1.000 ekor sapi yang merupakan binatang suci dalam ajaran Hindu. Kedua hal tersebut memberi petunjuk bahwa kerajaan Tarumanegara berbudaya Hindu. Gajah Purnawarman. Prasasti kebun kopi terdapat pahatan cap telapak kaki gajah milik Raja Purnawarman. Prasasti tersebut menceritakan Raja Purnawarman memiliki piaraan gajah yang wujudnya seperti Airawata, yakni Vahana, yang artinya makhluk atau benda yang menjadi kendaraan milik salah satu dewa. Dari isi prasasti kebun kopi juga dapat diterjemahkan bahwa Raja Purnawarman melegitimasi dirinya memiliki alat transportasi berwujud gajah. Secara simbolik, Vahana atau kendaraan yang ditunggangi Raja Purnawarman dianggap menyerupai piaraan Dewa Indra dengan istilah lain. Berarti Raja Purnawarman telah melegitimasi dirinya sebagai Dewa Indra. Raja terakhir Kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman Raja ke-12 yang tidak memiliki putera, tetapi dia memiliki 2 orang puteri, yaitu Manasih yang menikah dengan Tarusbawa, raja pertama dari Kerajaan Sunda, sedangkan puteri kedua adalah Sobakancana yang menikah dengan Dapuntah yang Srijayan, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tahta Kerajaan Tarumanegara kemudian jatuh ke tangan menantu pertama yaitu Tarusbawa, yang ingin mengangkat kembali kejayaan Kerajaan Tarumanegara dengan cara mengembangkan Kerajaan Sunda yang sebelumnya adalah Kerajaan Bawahan Tarumanegara, kemudian menggabungkan Kerajaan Tarumanegara dengan Kerajaan Sunda. Namun ternyata hal ini membuat hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan lainnya melemah. Prasasti lainnya. Satu prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Berdasarkan pembacaan oleh Purbacaraka, dalam prasasti ini berbunyi, "Ini bekas 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia." Kedua prasasti Jambu Kolangkak. Seperti namanya, prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu, Bukit Pasir Kolangkak, Lewilian, Kabupaten Bogor atau 30 km setelah bagian barat Bogor. Prasasti ini juga disebut prasasti Kolangkak atau Pasir Jambu. Isi dari tulisan yang dituliskan dalam prasasti Pasir Jambu adalah sebagai berikut: gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju sirahnya, yang terkenal warnan, tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempor kota-kota musuh, hormat kepada pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Ketiga prasasti Pasir Awi. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Dalam prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun, sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Keempat prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan prasasti Awi, memiliki gambar telapak kaki dan tulisan ikal. Namun, tulisan atau isinya belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Kelima prasasti Lebak Cidanghian. Prasasti ditemukan di Kampung Lebak, Tepi Sungai Cidanghian, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oleh karena itu, terkadang prasasti ini juga disebut prasasti Cidanghiang atau prasasti Muncul. Dalam prasasti ini disebutkan, inilah tanda keperwiraan yang mulia Purnawarman, baginda seorang raja yang agung dan gagah berani, baginda seorang raja dunia, dan menjadi panji sekalian raja. Prasasti ini juga memuat batas-batas Kerajaan Tarumanegara, yakni sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah selatan juga berbatas dengan laut, sebelah timur dengan Sungai Citarum, dan sebelah utara dengan daerah Karawang. Keenam situs Pasir Angil.
Situs ini terletak di Desa Cemplang, Kecamatan Cibumbulan berada pada Bukit Kecil, di sebelah utara daerah aliran Sungai Cianten yang mengalir dari selatan ke utara. Di bukit tersebut, terdapat monolit setinggi 1,2 meter. Di sini, ditemukan berbagai artefak seperti tembikar, poselil, kemarik dari bahan batuan, artefak kaca, artefak perunggu, besi, dan emas. Salah satu artefak tersebut adalah topeng emas. Sungai di Tarumanegara. Prasasti Tugu adalah catatan tentang kisah seorang raja bernama Purnawarman pada kurun tahun ke-22 di masa pemerintahannya untuk melakukan penggalian dua kanal. Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Dalam naskah Wangsakerta, dikutip dari situs indonesiagat.co.id, dikatakan bahwa di masa kuasa Sri Maharaja Purnawarman, Raja ketiga dari Tarumanegara itu membangun proyek raksasa dari tanggal 3 bulan Jesta-Mei atau Juni hingga tanggal 12 bulan Asada Juni atau Juli tahun 419 di Citarum. Purnawarman menitahkan untuk melakukan pengerukan dan pendalaman Sungai Citarum yang dimaksudkan untuk irigasi dan pengendali banjir. Sungai Citarum sendiri dikeruk dari cekungan Bandung, cekungan yang dikelilingi gunung api yang tingginya 650 meter dp hingga lebih dari 2000 meter dpl. Corak kebudayaan. Diperkirakan setidaknya ada dua golongan dalam masyarakat. Pertama, golongan masyarakat yang berbudaya Hindu. Kelompok ini terbatas pada lingkungan keraton saja. Kedua, golongan-golongan masyarakat yang berbudaya asli, yang meliputi bagian terbesar penduduk Tarumanegara. Meskipun demikian, mereka tetap rukun. Berdasarkan berita dari Fasin, bahwa pada abad 5 Masehi, di Tarumanegara terdapat 3 agama, yaitu agama Buddha, Hindu, dan agama yang kotor. Dari ketiga agama tersebut, agama Hindu adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti, prasasti dan arca. Kesimpulannya, agama yang dianut adalah 1. Agama Hindu seperti yang dianut Purnawarman. 2. Agama Buddha meskipun hanya sedikit. Dan 3. Penganut animisme dan dinamisme. Berdasarkan prasasti Tugu, bahwa sebagai keselamatan dan penggalian Sungai Candrabaga, Raja Purnawarman memberikan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sapi dan Brahmana adalah petunjuk bahwa agama resmi kerajaan adalah Hindu. Sistem ekonomi. A. Perdagangan. Catatan Fahim, seorang musafir Cina, masyarakat Tarumanegara sudah melakukan kegiatan berdagang barang yang diperdagangkan antara lain beras dan kayu jati. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan teratur. B. Pertanian. Penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Purnawarman seperti diuraikan dalam prasasti Tugu yang dimaksudkan sebagai sarana pengairan bagi persawahan di Kerajaan Tarumanegara. C. Peternakan. Sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candrabaga, Raja Purnawarman memberi 1000 ekor sapi kepada para Brahmana seperti yang tertera dalam prasasti Tugu menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengembangkan peternakan yang baik.